Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas masalah ilmu pelet dan cara mempraktekannya ya. Dan pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mempraktekkan keilmuan melalui foto ya. Dan malam ini saya akan mengajarkan cara praktek keilmuan apa ya hmm, soal ilmu putar giling ya, putar giling sukma. Nah, ini saya akan lebih jelaskan lagi ya. Baik, begini ya. Jadi cara yang utama dalam menggunakan suatu keilmuan seperti yang sudah saya jelaskan adalah dengan keyakinan kita. Ya, jadi kemantapan kita dalam melakukannya, insyaallah mudah-mudahan keilmuan itu akan menyatu ke tubuh kita. Saya sudah sering mengatakan di setiap video saya, bahkan ketika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, hal yang paling utama kita lakukan adalah menerima ijazah keilmuan tersebut. Ya, insyaallah mudah-mudahan ilmu tersebut akan mendapatkan keberkahannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menghafal mantra dan melakukan tata caranya dengan baik. Ya, jadi itu suatu hal yang sangat penting sekali kalian lakukan. Nah, malam ini kita akan mengunci, ya. Jadi kita akan mengunci suami atau istri, ya, agar dia setia. Nah, ya. Dan malam besok baru kita lanjutkan masalah tata cara penggunaan ilmu putar giling, ya. Dan untuk malam ini kita akan membahasnya masalah pengunci hati, ya. Dan bagaimana cara menggunakannya. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali. Jadi banyak sekali ya sekarang ini ya, saya menerima ya WA atau juga di Facebook saya melalui inbox dan sebagainya ya, pengkhianatan ya. Jadi ada yang ditinggalkan oleh istrinya ya, karena tidak betah di rumah, karena mungkin ekonominya kurang ya, atau juga tergoda oleh gemerlapnya harta di luar sana, sedangkan tinggal bersama suami yang ini mungkin susah dan sebagainya, sehingga di luar sana melihat kehidupan orang lebih layak dan sebagainya, dia lari. Ataupun juga sebaliknya, laki-laki merasa tidak betah di rumah ya, karena di janda-janda di luar sana misalnya lebih cantik, pelakor-pelakornya itu lebih cantik dan lebih bagus ya daripada yang di rumah, sehingga lupa untuk pulang. Intinya lupa ya, bukan tidak mau pulang ya, lupa jalan pulang karena terlalu menggodanya janda-janda di luar sana atau pelakor di luar sana ya. Jadi lupa jalan pulang. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita cegah ya. Kita tidak bisa misalnya memasrahkan semua masalah itu kepada Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia wajib untuk memasrahkan, akan tetapi kita wajib juga untuk berusaha ya. Tidak mesti kita harus memasrahkan diri tanpa melakukan apa-apa, itu tidak baik juga. Jadi haruslah kita berusaha ya, namun dengan sesuai dengan aturan ya. Jadi jika itu kalian lakukan, maka insyaallah mudah-mudahan ya akan ada jalan, dan doa kita itu akan lebih cepat diijabah. Ya, seperti itu ya. Nah, terus solusinya bagaimana ya? Nah, baik, saya akan jelaskan dulu supaya suami itu ya tidak bisa selingkuh. Ya. Secantik apapun wanita di luar sana menggodanya, dia tidak bisa selingkuh ya. Karena kenapa? Karena
burungnya akan kita matikan, ya, kita akan matikan sehingga dia hanya bisa melakukannya kepada istrinya yang sah saja. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kalian perhatikan ya, buat yang belum bergabung silakan bergabung ya. Kita simak, kita bahas ya. Ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ya alat kelamin laki-laki itu hanya bisa kepada istrinya saja, tidak bisa kepada selain istrinya, apalagi selingkuhan. Ya. Nah, bukan itu saja, akan tetapi hatinya juga, ya, itu hanya terikat kepada istrinya saja. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau ini dijalankan dengan baik, maka pelakor akan hilang perlahan, karena sudah tidak ada pekerjaan lagi baginya. Itu ya. Nah, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah, ini bagi ibu-ibu dahulu ya, ibu dahulu ya. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari binatang yang namanya biawak. Nah, ini ya. Jadi binatang biawak ini itu ya memang di zaman sekarang ini sulit sekali ya. Akan tetapi bisa kalian beli di pasar hewan dan sebagainya, ya, bisa. Nah, setelah kalian dapatkan, kalian sembelih ya, kalian potong biawaknya. Kalian ambil empedunya saja. Jadi empedunya ini biasanya tuh seperti buntalan ya, kecil ya, berwarna hijau seperti ini. Kalau kita tidak tahu karena biasanya empedunya ini sedikit tersembunyi, maka suruh tukang hewannya untuk minta dipotongkan dan minta diambilkan empedunya. Itu ya. Nah, lalu setelah itu kalian cuci ya, kalian cuci sebersih mungkin ya, kalian cuci sebersih mungkin empedu ini, jangan sampai pecah, karena ketika dia pecah empedu ini akan keluar cairan ya berwarna hijau. Tapi cuci bersih-bersih, lalu kalian simpan di dalam kulkas ya, kalian simpan. Nah, ketika kalian nantinya mau melakukan hubungan intim kepada pasangan sah kalian ya, kepada suami kalian, maka sebelum itu kalian oleskan empedu ini, kalian pecahkan, kalian oleskan di kelamin kalian, lalu barulah kalian berhubungan. Insya mudah-mudahan ketika dia menyentuh itu, maka barang si suami ini hanya bisa kepada kita saja, dan dia tidak akan pernah bisa kepada wanita manapun, gitu ya, dia tidak akan pernah bisa. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, lalu apakah ada mantranya? Ada mantranya. Jadi mantranya saya akan ajarkan nanti ya. Tapi ini ya lebih baik di WA saya karena takutnya nanti dipelajari oleh orang-orang yang tidak membutuhkan, misalnya laki-lakinya tahu mantranya, maka dia nanti akan tahu kuncinya, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak berfungsi lagi ya. Jadi kalian lebih baik inbox saya atau WA saya ya, maka saya akan berikan nomor WA saya tetap di 0895 621 68 99 40 ya, itu nomor saya. Itu untuk pihak perempuan ya. Nah, rasanya tidak adil kan kalau kita tidak juga memberi kepada pihak laki-laki. Nah, begini ya. Jadi ketika pihak perempuannya itu misalnya sering keluar malam dan sebagainya, maka ini juga harus kita lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya efeknya ketika ritual ini sudah dilakukan, tapi dia masih ingin melakukan? Nah, kalau bagi wanita, maka ketika kita sudah lakukan ritual ini nanti yang saya akan ajarkan, dan dia misalnya masih menemui laki-laki lain dan sebagainya, maka wanita itu akan menggelepar, dia seperti orang terkena penyakit ayan, penyakit epilepsi. Ya, seperti itu dia. Ketika dia disentuh oleh laki-laki lain yang
mempunyai nafsu dan wanitanya itu juga mempunyai nafsu, maka dia akan menggelepar seperti orang terkena penyakit ayan atau epilepsi ya. Dan dia bisa disembuhkan jika dia sudah dikembalikan kepada suaminya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Bisa rame satu kampung ya ketika ada wanita yang mau selingkuh. Kalau dia tiba-tiba kejang dan menggelepar seperti orang-orang yang sakit ya, sakit ayan dan sebagainya. Itu penyakit yang lagi kuman ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini boleh kalian pelajari. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Baik, saya akan jelaskan baik-baik caranya. Ya. Yang pertama, kalian ambil rambutnya. Ya, kalian ambil rambut istri kalian. Boleh ya kalian cabut tanpa sepengetahuan dia, atau juga rambut yang melekat di saat dia bersisir. Nah, itu ya, kalian ambil 3 helai saja. Kalian ambil ya. Kalian ambil, setelah dapat rambutnya ya, kalian siapkan kain putih ya, kain putih, kalian libut ya. Kain ini kalian libut, namun tidak boleh dibuntal bulat ya, tapi ribut secara panjang ya, seperti kalian menggulung. Jadi kalian masukkan di kain putih, lalu jangan dilipat persegi ya, tidak boleh dia. Dia harus dilipat, digulung ya, panjang ya, dan kepalanya diikat ya seperti pocong. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian ikat kepalanya seperti pocong. Nah, setelah dapat dan kalian ikat rambutnya di kain yang putih, gitu ya, barulah kalian cari jeruk purut, ya, cari jeruk purut. Bagaimana ciri-ciri jeruk purut? Nah, jeruk purut ini itu baunya yang kurang sedap dan kulitnya berkerut-kerut, ya, kasar. Nah, itu namanya jeruk purut. Nah, setelah kalian dapatkan itu, setelah dapatkan jeruk purutnya dan rambutnya sudah kalian ikat dan kalian bentuk pocong atasnya, itu kalian peraskan ya, kalian potong jeruk purutnya, lalu kalian peras ke rambut yang sudah kalian bungkus dengan kain putih, kalian peras ya. Nah, setelah kalian peras, kalian bacakan doa. Nah, ini doanya ya, kalian bacakan doanya. Setelah kalian bacakan doa, nah, tapi ingat ya, tapi ini ada satu lagi ya. Jadi setelah kalian siram dengan jeruk purutnya, kalian bacakan mantranya, itu kan basah ya, kertas itu kainnya basah, kainnya itu kan basah. Nah, kalian bakar, bukan bakar ya, siapkan kompor ya, atau juga bara api ya, kalian panaskan di situ sedikit saja ya, panaskan. Namun di dalam apinya itu kalian masukkan garu ya, masukkan garu. Jadi asap garu ini terkena kain yang ada isi rambutnya yang berbentuk pocong ini ya. Biarkan asapnya terkena di situ, biarkan. Nah, kira-kira sudah agak kering, baru selesai kalian ambil lagi kain putih yang ada rambutnya ini, kalian ambil lagi, lalu barulah kalian bacakan mantranya ya, atau kalian niatkan saja ya, kalian niatkan agar istri Anda itu terikat kepada Anda selamanya ya, dan tidak bisa dengan siapapun terkecuali Anda, begitu ya. Atau nanti kalian hubungi saya langsung, maka saya akan berikan mantranya. Karena ini tidak bisa diberikan secara umum, ya itu alasannya. Nanti ada wanita yang mengetahui mantra ini, dan ketika itu diketahui, maka dia tidak akan berfungsi. Begitu ya. Nah, setelah sudah dibacakan mantra, barulah kalian kuburkan. Ya, kalian kuburkan. Nah, menguburkannya itu di wilayah dapur ya, di wilayah dapur kita, jangan di pintu depan ya. Jadi kuburkan ini di wilayah dapur. Namun ingat, saat kalian menguburkan ini jangan sampai istri Anda tahu ya. Jadi usahakan ketika dia sudah tidur misalkan, seperti itu ya, tanamkan.
Nah, saat kalian menanamnya, niatkan bahwa kalian itu mengunci istri Anda, mengunci nafsu birahi istri Anda, lalu kalian tanamkan dan kalian timbun, ya. Lalu kalian timbun, begitu ya. Nah, maka kita akan lihat hasilnya nanti. Setelah melakukan ritual ini, maka istri kita akan terkunci dan dia hanya bernafsu kepada kita. Dan ketika dia memaksakan atau ada orang lain memaksakan ingin melakukan sesuatu perbuatan kepada istri kita atau hal-hal lainnya yang buruk, maka istri kita itu akan menggelepar seperti ayam. Jadi orang itu akan takut ketika melihat wanitanya kejang-kejang seperti itu, dan dia semua orang akan tahu seperti itu ya. Nah, ini boleh kalian pelajari dan kalian pahami ya, karena ini sangat bermanfaat sekali ya. Di zaman sekarang kita wajib bersyariat ya, bersyariat untuk apa ya, untuk supaya menjaga keutuhan rumah tangga kita gitu ya. Memang sesuatu itu jelas semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib berusaha sebagai manusia. Ya, ini wajib hukumnya ya, berusaha itu adalah wajiban. Jadi tidak bisa kita harus melalaikan suatu kewajiban. Jadi berusaha itu sesuatu yang wajib dan kita harus mencari ya ilmunya. Silakan. Asal ya kalian lakukan, niatkan demi kebaikan dan karena Allah, karena tujuan kita itu baik itu ya. Jadi silakan kalian praktekkan itu, insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat. Jadi itu cara praktek mengunci baik pasangan laki-laki atau juga pasangan perempuan. Jadi itu bisa ya. Nah, buat anak-anak muda, nah ini ya, saya akan berikan satu cara khusus ya, buat anak-anak muda yang belum mendapatkan jodohnya. Saya akan ajarkan cara salah satu cara praktis ya, ini salah satu cara praktis. Jadi misalkan ini ya bukan yang bujangan saja ya, buat yang duda atau yang janda yang ingin mencari pasangan, maka boleh kalian praktekkan ini ya. Ini bisa kita akan mulai caranya. Jadi seandainya kalian menyukai seorang wanita ya, menyukai, namun wanita itu sangat misalnya cuek sekali, atau juga wanita itu kaya daripada kita sehingga kita mempunyai perasaan minder dan sebagainya untuk mendekatinya ya, itu ya. Tapi Anda itu sudah mengenal dia ya, sudah saling mengenal ya, sudah pernah bicara juga ya. Nah, ataupun juga sebaliknya seperti itu, misalnya kita menginginkan seorang laki-laki ya, laki ini orangnya bagus baik, nggak mungkin suka sama kita, tapi kita suka sama dia dan orangnya mau kita ajak bicara, maka saya akan apa ya, saya akan ajarkan cara kita, asal ini dilakukan dengan niat yang baik ya, bukan niat yang tidak baik. Nah, jadi begini ya, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah ambil wudhu dahulu ya, kalau bisa lakukan sholat hajat 2 rakaat ya, sholat hajat 2 rakaat. Lalu setelah kalian sholat hajat 2 rakaat, barulah kalian tetap duduk di atas sajadah ya. Jika sudah selesai ya, tetap duduk di atas sajadah. Lalu coba kalian pikirkan orang yang kalian sukai. Pikirkan ya. Maksud saya dibayangkan wajahnya orang yang kalian sukai tersebut ya. Baik ini bisa dilakukan oleh laki-laki atau juga bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, jika kalian sudah mampu ya membayangkan wajahnya daripada orang tersebut, barulah kalian lakukan ini tata caranya. Yang pertama adalah kalian bacakan mantranya ya. Bacakan mantranya, lalu setelah itu kalian apa ya, kalian coba usap
ya, usap alis mata kalian, ya. Tapi ingat ya, mengusap alis mata kalian ini ya. Nah, mengucap alis mata kalian ini dengan jari manis. Ingat ya, dengan jari manis seperti ini ya, dengan jari manis. Nah, ini yang kanan usap dengan jari manis yang kanan. Ya. Terus yang kiri kalian usap jari manis yang kiri. Itu sama-sama 3 kali. Usapan seperti ini ya, sama-sama 3 kali usapan seperti ini ya. Gitu ya. Jadi setelah kalian bacakan mantranya ya, tiupkan ke jari ini, oleskan di wajah kita 3 kali ya. Ini 3 kali. Nah, seperti itu ya, 3 kali. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian usapkan 3 kali, baru kalian tutup mata kalian. Ya, tutup mata kalian. Nah, alis mata yang kalian usap ini, alis mata yang kalian usap dengan jari manis ini, coba kalian makrifatkan ya, atau kalian bayangkan, atau kalian visualisasikan alis mata kalian itu seperti alis Nabi besar kita Muhammad SAW, ya, seperti itu ya. Kalian bayangkan ya, kalian bayangkan bagaimana cara membayangkannya ya. Alis Nabi besar kita itu dia seperti terbalik ya, seperti dia alisnya tidak erat seperti, tapi dia melawan arus seperti itu. Anggap saja alisnya ini melawan arus seperti ini ya. Kalian bayangkan bahwa alis kalian itu arahnya ini ke arah sini ya, banyak dia ke arah sini dan dia hampir menutupi mata jinnah ini. Kalian bayangkan alis mata kalian seperti itu ya. Nah, itu dengan niatkan itu supaya orang yang melihat kita atau target yang melihat kita ini seperti alis Nabi besar kita Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jadi kalian makrifatkan seperti itu ya. Kalian bayangkan seperti itu supaya alis mata kamu itu seperti alis matanya Nabi besar kita. Nah, itu makrifatkan ya. Pikirkan, bayangkan seperti itu bahwa alis kita itu seperti itu ya. Ketika dilihat oleh target kita, baik itu target kita laki-laki ataupun itu target kita perempuan, lakukan seperti itu ya. Dan insya Allah besoknya kalian temui wanita tersebut, bagaimana reaksi nantinya itu Anda akan tahu sendiri ya. Saya baca dulu. Assalamualaikum Bang, wabarakatuh. Mohon izin untuk mengamalkan, semoga sukses dan manfaat. Amin. Oke, Kang Saiful Bahri, silakan lakukan ya. Insya Allah mudah-mudahan akan sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi kalian lakukan seperti itu ya, lakukan. Nah, mantranya ini juga nanti saya akan tulis ya, saya akan tulis di deskripsi ya, khusus untuk mantra para jomblo dan para orang yang ingin mencari pasangan ya. Tapi ingat ya, kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik ya, niat yang baik itu boleh kalian lakukan ya. Nah, jadi yang ini yang mantra terakhir ini itu saya akan tuliskan nanti di deskripsi ya. Silakan kalian ambil nanti itu khusus ya. Namun yang kedua tadi kalian WA saya ya. Jadi itu tata caranya. Nah, jadi ketika sudah dilakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin untuk mengamalkan, semoga sukses. Amin. Ya, masih silakan. Nah, jadi jika itu sudah kalian lakukan, esok harinya kalian temui target kalian, ya, maka dia akan melihat Anda itu terpesona, dia kagum dia sama kita, dia sangat kagum sama kita, dan disitulah mempermudah kalian untuk mendekatinya, mengajaknya kenalan, bahkan melamarnya untuk menikah. Insya Allah mudah-mudahan dia akan mau, gitu ya. Silakan coba ya, untuk yang belum punya pasangan. Silakan kalian coba. Jadi ini sepertinya sepertinya mudah ya.
Namun jangan salah, dia mempunyai suatu daya kekuatan yang sangat luar biasa ya, karena ada marifat di dalamnya. Silakan kalian coba, kalian praktekkan, dan mudah-mudahan nanti kalian akan melihat hasil gitu ya. Jadi malam ini ada 3 tahapan yang saya ajarkan kepada kalian, silakan dicoba ya. Assalamualaikum Bang, mohon izin untuk mengamalkan semoga sukses. Amin. Silakan Mas Saiful, silakan ya, silakan amalkan dan silakan praktekkan gitu ya. Nah, jadi jika kalian ingin bertanya ketika saya live, silakan kalian bertanya apapun yang ingin kalian pertanyakan, atau ada hal apa yang ingin kalian ceritakan atau permasalahan ya, itu silakan kalian tulis ya di komentar. Kalian kasih tahu saya sekarang, saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Silakan ya, kita santai saja ya, kita santai, kita menunggu ya. Siapa tahu nanti ada yang ingin yang ingin bertanya atau mempunyai suatu keluhan atau mempunyai suatu masalah, terus silakan baik mau menghubungi saya langsung atau ingin saya jawab di sini sekarang, silakan, saya akan tunggu ya. Kita santai dulu, kita siapkan rokok, kopi, kita santai. Bentar ya. Baik, silakan jika ada. Untuk mengamalkan semoga sukses. Alhamdulillah, terima kasih. Berapa silakan jika ada yang ingin bertanya. Hadir Bang ya, silakan Mas Agus mohon misal salam gobel tu dengan izinnya ya, silakan misar Kang Misar itu silakan dipelajari ya. Begini ya saudaraku ya, untuk para jomblo dan yang belum mempunyai pasangan, saran saya kalian pelajarilah masalah kekuatan pikiran ya. Kekuatan pikiran, misalkan hipnosis, misalkan hipnoterapi, misalkan, itu alangkah baiknya jika kalian pelajari ya. Assalamualaikum Mas Agus, silakan. Assalamualaikum, silakan. Silakan. Nah, jadi kalian rasanya sangat penting sekali ya kalian pelajari, karena dengan begitu, dengan mempelajari ini sangat mudah sekali ya. Jadi untuk kita bergaul kepada orang lain itu bisa dengan cepat ya, terus menambah wibawa, menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi alangkah enak. Saya bersedia membimbing kalian jika ada yang bersedia ya. Silakan, jangan khawatir, kita tidak menggunakan mahal. Insya Allah mudah-mudahan juga saya akan membimbing sampai bisa. Namun dengan syarat kalian harus bersungguh-sungguh.
karena saya sangat menyukai orang yang bersungguh-sungguh, gitu ya. Jadi jangan sungkan ya, jangan sungkan. Silakan kalian datang ya ke tempat saya boleh, atau melalui WA boleh ya, silakan. Saya mau pilih isinya, silakan. Jadi boleh jika kalian ingin belajar ya. Baik, jika masih ada silakan ya bertanya ya, masalah apa, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Jika ada permasalahan-permasalahan yang ingin diceritakan atau mau menghubungi saya langsung, silakan. Nah, buat yang punya masalah, misalnya ditinggal pacar ya, tidak bisa move on ya, misalkan begitu berat kesedihannya, ada ganjalan pikiran yang membuat kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena memikirkan orang yang meninggalkan kita misalkan, maka boleh hubungi saya. Kita hipnoterapis ya, kita akan hilangkan semua beban yang ada di pikiran kalian agar kalian mampu untuk menghadapinya ya. Jadi hipnoterapis ini sifatnya dia bisa mengobati psikologi ya. Jadi beban itu akan kita hilangkan dari pikirannya sehingga dia tidak akan merasakan kesedihan lagi. Saat itu juga dia akan hilang kesedihannya. Itu boleh ya. Jadi yang punya beban masalah yang berat, misalnya rumit ya, maka boleh kalian hubungi saya di WA saya ya. Dan kita akan lakukan hipnoterapi. Siapkan handset ya, WA, video call saya, maka saya akan hilangkan beban pikirannya dan kita akan ganti dengan pikiran-pikiran yang membuat kita lebih bahagia ya. Jadi melupakan semua masalah yang ada. Itu bisa langsung hubungi saya ya. Bahkan jika ada yang ingin belajar hipnoterapi ya, boleh ya. Jadi hipnoterapi ini gratis ya, saya tidak memungut biaya apapun ya, asal kalian memang sungguh-sungguh maka saya akan bantu ya. Ini kesempatan loh. Jadi jika ada silakan. Bahkan misalkan ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diceritakan secara langsung seperti ini, boleh hubungi saya juga. Boleh ya, silakan. Atau juga yang ingin belajar, misalnya belajar masalah ilmu kebatinan, ilmu pengobatan misalnya, atau juga pengisian benda, anti senjata tajam misalkan, bisa langsung hubungi saya. Nah ya, kita akan ajarkan, tapi ya dengan niat baik ya, kesungguhan juga. Dan yang paling saya suka, kedisiplinan dalam waktu. Ya. Jadi harus disiplin waktu, misalnya ada waktu latihan, maka saya akan siapkan WA-nya, aktifkan WA-nya. Jadi kita akan melakukan pelatihan jarak jauh ya, yang akan bantu, dan saya juga akan tes langsung nanti hasilnya. Jadi bisa nanti kalian tes langsung. Misalnya kalian ingin belajar ilmu misalnya anti senjata tajam ya, itu kita akan tes langsung ya. Jadi tidak dites atau mengamalkan saja dan sebagainya, tidak, saya akan tes langsung ya. Kita akan tes langsung, insya Allah mudah-mudahan nanti akan terasa nyata manfaatnya. Jadi silakan ya hubungi saya. Baiklah, aku rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ya malam besok jika ada penontonnya ya, karena sepi sekali ya, jika ada penontonnya nanti saya kembali akan live ya. Namun ketika tidak ada permintaan dan sebagainya, maka live-nya kita akan stopkan dahulu gitu ya. Nomor WA-nya itu 0895 621 68 99 40 ya. Itu nomor WA-nya. Dia ada 13 angka, tapi aktif semua ya. Itu aktif terus ya. Silakan kalian WA. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.